Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-13. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di masa di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah tetap berdiri teguh. Tuhan menginginkan kita agar kita tetap berdiri teguh. Berdiri teguh artinya kita tetap di dalam panggilan Tuhan. Kita tetap hidup di dalam rencana Tuhan. Kita tetap hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mengapa saudara? Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari ini kita menghadapi begitu banyak ujian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Dan karena ujian itu bisa saja membuat kita jatuh. Bisa saja membuat kita jauh dari Tuhan. Bisa saja membuat kita keluar dari kehendak Tuhan. Bisa saja membuat kita tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tidak bisa mencapai tujuan dan destiny Tuhan dalam kehidupan kita. Nah saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus untuk memperingati jemaat di Korintus dengan menjelaskan tentang kehidupan bangsa Israel, di mana bangsa Israel di dalam perjalanan mereka dari Kanaan, dari Mesir menuju Kanaan, mereka telah diuji Tuhan. Mereka telah mengalami berbagai macam pencobaan. Dan ternyata di antara mereka kedapatan tidak hidup sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Mereka jatuh. Dan banyak di antara mereka yang tidak masuk tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kehidupan bangsa Israel menjadi peringatan buat kita hari-hari ini. Supaya kita tidak sama dengan kehidupan mereka. Sebab seperti mereka dari Mesir menuju ke Kanaan, tanah perjanjian, demikian juga kita sedang menuju kepada kehidupan yang kekal. Perjalanan kita penuh dengan ujian, perjalanan kita penuh dengan pencobaan. Sehingga apa yang dilakukan oleh bangsa Israel menjadi contoh, menjadi peringatan buat kita. Supaya kita tidak sama dengan mereka. Seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bapak Ibu kita lihat di ayat yang ke-5. Di situ dikatakan, tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Kemudian di ayat yang ke-9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagu ular. Kemudian ayat yang ke-10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Rupanya Bapak Ibu Saudara, kehidupan mereka ketika mereka berhadapan dengan pencobaan-pencobaan, dengan ujian-ujian, mereka kedapatan hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Apa itu? Mereka
mencobai Tuhan. Mereka bersungut-sungut, mereka mengeluh, dan mereka tidak mempercayai Tuhan. Sehingga sebagian besar di antara mereka jatuh, tersandung, dan pada akhirnya mereka tidak masuk tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Itu sebabnya hari ini saya rindu supaya melalui firman Tuhan ini, jemaat sekalian tetap teguh berdiri, tetap mengalami Tuhan di dalam kehidupannya, tetap berada pada panggilan Tuhan, tetap berada pada rencana Tuhan, tetap berada pada kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang dapat saya bagikan buat kita hari ini. Bagaimana agar kita tetap berdiri teguh di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah ujian yang Tuhan sedang izinkan dalam kehidupan kita. Yang pertama kita lihat di dalam ayat yang ke-12. Saya baca ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Yang pertama, kita dapat teguh berdiri di tengah-tengah pencobaan maupun ujian yang Tuhan izinkan bagi kita. Yang pertama, karena kita punya Tuhan yang setia. Di ayat yang ke-13 di situ dikatakan sebab Allah setia. Kita dapat berdiri teguh hari ini karena Allah kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, situasi mungkin tidak berpihak kepada kita hari-hari ini. Mungkin orang, sahabat, keluarga, atau mungkin orang yang kita andalkan tidak setia dalam kehidupan kita. Tetapi saudaraku, ada satu pribadi yang tidak pernah tidak setia kepada kita. Pribadi itu adalah Tuhan. Dia tetap setia di dalam keadaan kita. Apapun keadaan kita, Tuhan tetap setia. Kesetiaan Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh karena adanya perubahan musim. Kesetiaan Tuhan tidak bisa dibatalkan karena adanya situasi sulit dalam hidup kita. Kesetiaan Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh karena manusia meninggalkan kita dan tidak setia kepada kita. Kesetiaan Tuhan tidak dibatalkan oleh karena diri kita, pribadi kita, kesehatan kita terganggu. Tuhan itu setia. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Dia Tuhan yang setia. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam kitab Habakuk, mari kita buka bersama-sama Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudaraku yang kekasih, Nabi Habakuk melihat apa yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Dia membuat satu kesimpulan yang begitu luar biasa. Dia berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saudara, ini satu situasi yang sangat berat buat bangsa Israel. Dapat saya simpulkan bahwa di sana tidak ada makanan.
Di sana tidak ada persediaan. Di sana tidak ada sesuatu yang dapat dibanggakan. Semuanya habis. Tidak ada yang menghasilkan. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Nabi Habakuk melihat situasi yang begitu berat buat bangsa Israel pada waktu itu. Sama dengan kita hari-hari ini. Situasi yang kita alami berat, saudara. Oleh karena pandemi corona yang masih sampai hari ini, saudara, terus menyebar. Ya, kita mendengar bahwa sudah ada obat yang bisa menyembuhkan pasien dalam waktu yang cepat. Tetapi saudaraku, itu juga belum mampu untuk dapat membuat kita yakin bahwa pandemi corona ini akan berakhir. Saya mendengar ada begitu banyak orang yang di PHK. Saya mendengar ada begitu banyak orang yang mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan uang. Saya melihat satu tayangan televisi di satu daerah. Mereka anak-anak muda yang kuliah sudah tidak bisa membayar uang kontrakan mereka, dan mereka harus hidup di jalan. Saudaraku yang kekasih, seperti yang dialami bangsa Israel, tidak ada sesuatu yang dihasilkan. Semua serba kekurangan. Tetapi saudara, dalam situasi itu Nabi Habakuk melihat kesetiaan Tuhan. Dia melihat bahwa Tuhan tetap setia di dalam kondisi keadaan bangsa Israel. Sehingga ayat yang ke-8 dia berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Artinya, saudara, dalam situasi yang paling berat dalam hidup kita, tidak ada sesuatu yang dapat kita banggakan, tidak ada sesuatu yang dapat kita hasilkan. Tetapi kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita punya Tuhan yang tetap setia di dalam kehidupan kita. Dan kesetiaannya tidak diragukan lagi. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9, mari kita buka bersama-sama. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata kepada kita hari ini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, 2 Petrus 3 ayat yang 9 berkata bahwa kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janji-janjinya. Artinya, hari ini ketika semuanya tidak setia, Dia tetap setia dengan janji-janjinya. Tuhan tetap setia dengan firman-Nya. Dia tidak pernah berubah. Dan Dia sanggup untuk menggenapi janji-janjinya dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, bagaimana kita dapat teguh berdiri. Yang kedua, saudara, kita lihat di ayat yang ke-13. Di situ dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita dapat teguh berdiri? Karena kita punya Tuhan yang menguatkan kita. Kalau yang pertama, kita punya Tuhan yang setia. Yang kedua, kita punya Tuhan yang menguatkan kita. Firman Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Saudara, kata biasa ini diartikan bahwa apa yang kita alami hari ini tidak melebihi iman kita kepada Tuhan. Artinya ujian yang Tuhan izinkan buat kita tidak akan mampu menjatuhkan kita. Kalau kita berada di dalam Tuhan dan Tuhan berada di dalam kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus,
Mungkin hari ini engkau melihat kepada saya dan berkata bahwa, Pak, tadi saya punya masalah berat. Pak Adi, saya tidak sanggup. Pak Adi, saya tidak mampu. Tapi hari ini saya mau bilang kepada saudara, kita punya Tuhan yang menguatkan kita. Saudara, saya teringat ketika Yesus ada di Taman Getsemani. Di dalam ketuhanannya dia melihat bahwa dia akan menghadapi suatu siksaan yang berat. Dia akan ditinggalkan oleh murid-muridnya. Dia akan dimahkotai dulu. Dia akan dipakukan di kayu salib. Lambungnya akan ditikam. Dia akan mengalami banyak kesakitan ketika dia harus menyelesaikan misinya, yaitu menyelamatkan manusia dengan mati di kayu salib. Dan ketika dia di Taman Getsemani, dia berdoa. Dan saudara, peluhnya, keringatnya seperti tetesan darah. Dan Alkitab berkata bahwa pergumulan kita dalam hidup ini belum sampai meneteskan darah. Artinya saudara, bahwa Yesus Kristus sudah mengalami pergumulan, tantangan, ujian yang berat. Dan dia mampu untuk melewati semuanya itu. Sehingga ketika dia melewati semuanya itu, dia berkata kepada kita, jangan takut. Jangan khawatir, jangan cemas. Aku Immanuel, aku menyertai engkau. Aku ada di dalam engkau. Artinya sudah waktu Tuhan ada di dalam kita, Tuhan bersama dengan kita, maka seberat apapun pergumulan, tantangan, ujian, bahkan pencobaan yang Tuhan izinkan buat kita, Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan supaya kita mampu untuk melaluinya. Kita mampu untuk menanggungnya. Kita mampu untuk keluar dari semuanya itu sebagai pemenang. Saudara, Tuhan tidak menciptakan kita menjadi orang yang kalah. Kalau Tuhan menang di kayu salib, kalau Tuhan menang menghadapi setiap penderitaan, maka Tuhan yang ada di dalam kita akan juga membuat kita menang. Karena Dia menaruh kekuatan di dalam kehidupan kita. Hari ini saudara, jika engkau mulai lemah, engkau mulai merasa tidak berdaya, mari datang kepada Tuhan. Hampiri Tuhan. Hampiri Tuhan di dalam doa-doamu, di dalam pujian penyembahanmu. Engkau terkoneksi dengan Tuhan. Dan waktu engkau terkoneksi dengan Tuhan, Tuhan yang adalah sumber kuasa itu akan mengalir dalam kehidupan saudara. Sehingga setiap kelemahan, ketidakberdayaan akan diangkat oleh Tuhan. Dia akan menggantikan dengan kekuatan yang baru. Firman Tuhan berkata, saudaraku, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Ia seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dia akan berlari dan tidak akan pernah mengalami keletihan dan kelesuhan. Dia akan mengalami kekuatan dari hari ke hari. Dia akan diperbaharui kekuatannya. Sehingga saudara, dia akan melihat bagaimana campur tangan, mujizat, pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara yang kekasih, kita punya Tuhan yang menguatkan kita. Hari ini jika saudara lemah, datanglah kepada Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih, yang terakhir, yang ketiga, kita kembali ke dalam 1 Korintus pasal yang 10. Di situ dikatakan kepada kita, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara yang ketiga, kita punya Tuhan sumber solusi. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Kita punya Tuhan sumber jalan keluar. Saudara, kadang-kadang fokus kita pada pintu yang ada di depan kita. Kita berharap pintu itu terbuka. Kita berharap pintu itu terbuka buat kita. Dan saudara, ternyata kita salah di dalam menilai cara kerja Tuhan. Saudara, Tuhan tidak kehilangan akal. Tuhan tidak kehilangan kemampuan. Tuhan tidak kehilangan akan solusi dalam kehidupan kita. Ketika satu pintu tertutup,
Dia punya 1001 pintu buat kita. Ada amin, saudara. Saudara, mungkin saudara merasa hari ini semua jalan tertutup. Ketika saudara melihat ke depan tertutup, saudara melihat ke kiri tertutup, ke kanan tertutup, ke belakang tertutup. Saudara, masih ada lagi. Saudara harus lihat ke atas. Saudara harus pandang kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah sumber solusi dalam kehidupan kita. Apa yang macet dalam hidup kita, apa yang tertutup bagi kita, apa yang tersendat dalam hidup kita, Tuhan mampu untuk memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu, mari jangan pernah saudara merasa bahwa jalan saudara sudah berakhir. Tuhan belum pernah berakhir ceritanya untuk saudara. Kalau hari ini saudara merasa cerita saudara sudah berakhir, berhenti. Cerita Tuhan terhadap saudara belum berakhir. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya juga merasakan hal yang sama. Ya, kita ada di tengah-tengah ujian yang berat. Ya, masalah ekonomi, masalah-masalah pendidikan, masalah pekerjaan, masalah pelayanan. Saudara, begitu berat. Dan kita seakan-akan melihat tembok yang tebal. Dan kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi di depan kita. Satu-satunya cara, mari pandang kepada Tuhan. Lihat kepada Tuhan. Tuhan punya solusi yang terbaik dalam kehidupan kita. Ketika saudara datang kepadanya, Dia akan memberikan jalan keluar kepadamu. Sebab saya percaya saudara, bahwa dari hati Tuhan, Dia selalu menginginkan yang terbaik bagi kita. Saudaraku, ketika seorang menciptakan gembok, maka dia menciptakan dua, satu gembok dan satu anak gemboknya atau anak kuncinya. Jadi waktu gembok itu terkunci, maka ada anak kunci yang mampu membuka gembok itu. Artinya saudara, ketika ada masalah, ketika ada pencobaan, ketika ada ujian, Tuhan sudah sediakan jalan keluarnya buat kita. Ada amin. Saya percaya ketika saudara datang pada Tuhan, Tuhan sumber solusi buat kita. Saudara, jangan cari manusia, jangan cari kepada hal-hal yang lain. Datang pada Tuhan, datang pada firman-Nya. Maka lewat firman Tuhan kita akan menemukan jalan keluar. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita tetap teguh berdiri sekalipun ada banyak pencobaan dan ujian. Kita tetap teguh berdiri dalam iman kita. Mengapa? Karena kita punya Tuhan yang setia. Kita punya Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Kita punya Tuhan sumber solusi dalam kehidupan kita. Sehingga perjalanan kita menuju kekekalan menjadi perjalanan yang menyenangkan. Kita akan tetap teguh berdiri. Kita akan sampai kepada tujuan dan destiny Tuhan dalam kehidupan kita. Saya berdoa supaya firman Tuhan hari ini menguatkan kita dan menjadi berkat buat kita. Dan terlebih lagi saudara, kita menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya.